Jadi kayak penerapan standar akuntansi keuangan gitu buat entitas mikro kecil dan menengah. Jadi nanti kayak gini model. Jadi kayak dibuat laporan keuangan gitu. Terus nanti mungkin kita juga bisa nambahin kayak pencatatan pajak yang bisa membantu klien juga untuk mematuhi regulasi pajak itu sendiri. Kami melakukan diskusi dengan klien, kami mendapatkan beberapa detail dari klien kami sehingga kami dapat menganalisis menjadi dua bagian, yaitu internal dan juga eksternal. Untuk analisis internalnya, kami mendapatkan bahwa rujak cinta data ini menghadapi tantangan utama dalam sistem pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual dan juga ketidakaturan dalam pencatatan ini yang berpotensi untuk menimbulkan kesulitan dalam melacak arus kas harian, mingguan, maupun bulanan serta menyulitkan proses evaluasi keuangan secara berkala. Dan ketiadaan sistem pelaporan yang terstruktur juga menghambat manajemen dalam mengambil keputusan, khususnya dalam hal efisiensi biaya, perencanaan investasi, dan juga proyeksi pertumbuhan. Selain itu, kurangnya transparansi dan akurasi dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran ini juga dapat menyebabkan potensi kebocoran keuangan yang sulit terdeteksi tanpa sistem monitoring yang mendalam. Kemudian dari sisi eksternal, Rujak Cingur Delta tengah mempersiapkan strategi ekspansi dengan membuka cabang baru di luar kota yang secara langsung menghadapkan bisnisnya pada tantangan pasar yang baru. Lingkungan bisnis di luar kota asal berpotensi berbeda dari segi preferensi konsumen, tingkat persaingan, serta daya beli masyarakat. Tanpa adanya analisis pasar, pembukaan cabang di wilayah baru memiliki resiko kegagalan yang tinggi karena kurangnya pemahaman terhadap dinamika lokal. Selain itu, ancaman dari kompetitor lokal telah lebih dulu menguasai pasar menjadi faktor eksternal signifikan yang perlu diantisipasi dengan strategi yang sesuai. Kemudian untuk analisis lebih lanjut, kami menggunakan framework SWOT berdasarkan analisis internal dan eksternal sebelumnya. Untuk analisis strength, yang pertama, keunikan produknya yang tinggi. Kedua, memiliki cita rasa yang otentik dan resep tradisional. Yang ketiga, potensi branding budaya lokal. Untuk weakness dari Rujak Cingur Delta sendiri, yang pertama, kurangnya familiaritas generasi muda atau Gen Z terhadap makanan rujak cingur. Yang kedua, bahan utama yang kurang dikenal oleh masyarakat di luar Jawa Timur jika ingin membuka cabang di luar Jawa Timur. Yang ketiga, pengelolaan masih berbasis kekeluargaan yang mengakibatkan kurangnya quality control. Berikutnya ada opportunities. Yang pertama ada tren makanan lokal dan tradisional semakin populer. Terus kedua, media sosial mendukung edukasi dan viralitas melalui konten menarik. Yang ketiga ada peluang franchise atau kemitraan lokal untuk ekspansi di pasar besar. Untuk analisis selanjutnya adalah analisis tren. Yang pertama, segmentasi pasar terbatas, mayoritas peminat usianya berkisar antara 35 tahun hingga 69 tahun. Dan yang kedua, kendala adaptasi dari rasa petis dan juga jamur yang mungkin kurang familiar oleh orang-orang dari luar Jawa Timur. Yang ketiga adalah resiko penolakan awal tanpa adanya kemasan yang modern dan juga storytelling yang kuat. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disebutkan solusi yang dibutuhkan oleh klien kami yaitu financial tracking yang sesuai dengan standar SKK EMKM dengan jangka bulanan, triwulan, dan tahunan. Serta kami merekomendasikan untuk melakukan pembukaan cabang di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Singosari. Di template untuk financial tracker ini, Ibu bisa menentukan profit goals untuk setiap bulannya. Kemudian bisa secara mudah mencatat transaksi hariannya. Oke, untuk berikutnya di analisis tracking. eh, jadi di tracking tersebut nanti ada analisis performa keuangan setiap 3 bulannya. Yaitu berikutnya itu ada evaluasi jangka panjang dan penyusunan strategi selama 5 tahun ke depan. Next. Dan kinerja antar periode, di mana fitur ini dapat membantu membandingkan kinerja untuk setiap
periodenya. Jadi dengan adanya fitur ini, Ibu dapatkan pengelolaan kewajiban pajak, di mana fitur ini juga dapat memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran atau pelaporan pajak. Oke, mungkin dari tim Arka sendiri sekian untuk pemaparan solusinya. Apabila ada yang dibingungkan atau ada pertanyaan, Ibu bisa menghubungi kami dari nomor yang sudah tertera dan mungkin kami juga apabila Ibu juga ada tantangan atau ada kesulitan baru, kami juga dapat membantu.